Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Syafinda Findiani dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tujuan dari percobaan ini yaitu dengan melakukan percobaan kacang hijau di tempat terang dan tempat gelap, terdapat tujuan yaitu untuk menjawab permasalahan berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena sinar matahari. Hipotesis. Makhluk hidup, khususnya tanaman hijau, tentunya memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Tanaman hijau memerlukan sinar matahari juga untuk mendapatkan nutrisi. Namun, apa yang terjadi jika tanaman hijau tidak mendapatkan sinar matahari? Dari sini saya membuat hipotesis. Menurut saya, tentunya jika tanaman hijau tidak mendapatkan sinar matahari, akan layu, lemas, atau bahkan tidak tumbuh karena tidak mendapatkan nutrisi dari sinar matahari. Dan tanaman yang disimpan di tempat yang terkena sinar matahari tentunya akan tumbuh dengan baik. Penjabaran variabel. Di sini variabel bebas yaitu intensitas cahaya, terang dan gelap. Variabel terikatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman meliputi tinggi tanaman dan kondisi fisik tanaman. Variabel kontrolnya intensitas cahaya dan ukuran wadah. Alat dan bahan. Di sini yang perlu kita siapkan yaitu 2 wadah kosong, kapas yaitu sebagai media penelitian, air, biji kacang hijau, penggaris, buku dan alat tulis. Langkah-langkahnya. Pertama, basahkan kapas dengan air. Pastikan kapas tidak terlalu basah. Kedua, masukkan kapas ke dalam masing-masing wadah. 3. Masukkan beberapa biji kacang hijau. Pilihlah dengan kualitas yang terbaik. 4. Lalu simpanlah satu wadah di tempat terang dan tersorot sinar matahari, dan simpanlah satu wadah yang lain di tempat gelap dan tidak terdapat cahaya matahari. Kelima, lihat dan amati pertumbuhan kacang hijau dalam seminggu. 6. Gunakan penggaris sebagai alat ukur panjang tumbuhan dan tulis setiap perkembangannya di buku tulis. Hasil pengamatan. Ini adalah hasil pengamatan yang saya amati. Bisa dilihat di sini itu hari Senin. Di tempat terang masih belum tumbuh, 0 cm. Di tempat gelap juga masih belum tumbuh. Untuk hari Selasa, tumbuhan yang di tempat terang belum tumbuh, sama dengan tumbuhan yang berada di tempat gelap. Untuk hari Rabu, untuk tumbuhan yang di tempat terang masih belum tumbuh. Untuk yang tempat gelap sudah tumbuh 0,5 cm. Mulai di tumbuhan yang tempat gelap mulai tumbuh batang sedikit. Hari Kamis, tumbuhan yang disimpan di tempat terang tumbuh 0,5 cm. Mulai tumbuh batang sedikit. Untuk yang tempat gelap sudah mulai tumbuh lagi yaitu 1,5 cm. Batangnya mulai tumbuh dan kulit biji kacang mulai terbuka. Pada hari Jumat, tanaman yang disimpan di tempat terang tumbuh menjadi 4 cm. Batangnya mulai kokoh, daun sudah mulai tumbuh berwarna hijau. Tanaman tempat gelap 8 cm. Batangnya sudah bertambah tinggi, tidak kokoh, lemas, berdaun kuning. Hari Sabtu, tanaman yang disimpan di tempat terang sudah tumbuh jadi 8,5 cm. Batangnya sudah semakin tumbuh, daun mekar berwarna hijau, biji kacang hijau mulai mengkerut. Untuk yang tempat gelap, sudah tumbuh 10,5 cm. Batangnya bertambah tinggi 2,5 cm, tidak kokoh, lemas, dan berdaun kuning. Untuk hari Minggu, tanaman disimpan di tempat terang tumbuh 13 cm, batangnya bertambah tinggi 5,5 cm, daun mekar berwarna hijau, biji kacang mengkerut. Tempat gelap sudah tumbuh 12,5 cm, batang bertambah tinggi 2 cm, tidak kokoh, lemas, berdaun kuning.
Di sini dokumentasi yang telah saya foto per harinya. Untuk pembahasannya, dari hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Jika ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa itu juga terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau serta memiliki kuncup klorofil. Kesimpulan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, bisa kita simpulkan bahwa cahaya dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Karena cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Maka dari itu, tanaman yang disimpan di tempat terang memiliki kualitas yang bagus. Selain itu juga karena ada pengaruh hormon auksin yang sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Tumbuhan yang disimpan di tempat terang memiliki batang yang kokoh, kuat, dan berdaun segar. Akan tetapi, pertumbuhannya sedikit lambat. Sedangkan tumbuhan yang disimpan di tempat gelap memiliki batang yang tidak kokoh, lemas, dan berdaun kuning. Akan tetapi, pertumbuhannya cepat. Hipotesis yang telah dibuat ada kesalahannya, yaitu bahwa tanaman yang disimpan di tempat gelap ternyata tumbuh dengan cepat, dan tanaman yang disimpan di tempat terang tumbuh dengan lambat. Sekian, terima kasih dari saya. Itu merupakan hasil dari penelitian kacang hijau yang telah saya amati minggu kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.